4 guru Amerika diserang di Jilin, respon Beijing diam-diam, para pakar menganalisis penyebabnya. Pada tanggal 11 Juni perhatian masyarakat internasional tertuju pada serangan pisau terhadap 4 guru Amerika di Jilin, China, oleh seorang penyerang bersenjatakan pisau tajam. Penyerang yang bernama Cui Mumu kemudian ditangkap. Menurut Voice of America, para korban tidak dalam kondisi terancam jiwanya. Keempat guru dari Cornell College, Iowa, AS, diundang untuk mengajar secara singkat di Universitas Beihua di Jilin. Selama konferensi pers pada tanggal 11 Juni, Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengacu pada evaluasi polisi setempat yang menggambarkan penusukan ini sebagai peristiwa terisolasi dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menghambat pertukaran antar pelajar yang normal antara rakyat China dan Amerika. Dia juga menyatakan bahwa China diakui sebagai salah satu negara teraman di dunia secara global. Insiden ini cepat menjadi topik pembicaraan di media sosial China. Namun, seperti biasa, diskusi online segera disensor, dan liputan media China terhadap peristiwa ini sangatlah minim. Hu Xijin, mantan editor Global Times, menyatakan di Weibo pada tanggal 11 Juni bahwa insiden ini adalah kecelakaan. Postingannya kemudian dihapus tanpa alasan yang jelas, namun dia melanjutkan di platform lain, menyatakan, "Saya mengutuk serangan ini, tetapi insiden ini merupakan kejadian terisolasi dalam konteks yang lebih luas dari masyarakat China." Mengomentari insiden ini, Lai Jianping, mantan pengacara di Beijing dan Ketua Federasi untuk China Demokratis di Kanada, berbagi dengan Sound of Hope bahwa meskipun peristiwa ini mungkin terlihat sebagai kecelakaan, ada ketidakmungkinan yang mendasari. Skala krisis politik, ekonomi, dan sosial di China belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan kemarahan yang besar di antara mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Dia menjelaskan bahwa di bawah rezim otoriter PKC, banyak orang mengalami penyalahgunaan, eksploitasi, deprivasi ekonomi dan politik yang parah, serta pelanggaran hak asasi manusia tanpa sarana untuk mencari keadilan atau ganti rugi. Hal ini menyebabkan kejahatan dan kebrutalan yang merajalela dalam masyarakat, mencerminkan iklim sosial umum daripada hanya sebuah kasus terisolasi. Ketidakpuasan masyarakat begitu mendalam karena intensitas, kedalaman, dan penyebaran konflik yang luas, membuat ketidakstabilan lebih lanjut tak terelakkan. Di dalam masyarakat yang berfungsi baik, perselisihan pribadi dan konflik kepentingan memiliki jalan hukum dan lembaga untuk mengatasi ketidakadilan. Namun, di masyarakat China, baik itu pelanggaran pemerintah terhadap hak asasi manusia maupun deprivasi publik akan kebebasan dasar, seringkali tidak ada jalan untuk keluhan atau keadilan, meninggalkan rekonsiliasi pribadi atau bahkan balas dendam terhadap masyarakat sebagai satu-satunya pilihan mereka. Oleh karena itu, saya percaya bahwa baik itu kejadian acak atau serangan yang direncanakan dan dipremeditasi yang menargetkan orang asing, hal tersebut sangat terkait dengan suasana keseluruhan masyarakat dan sentimen publik di China, menjadikannya sesuatu yang tak terelakkan. Sementara itu, penulis China Kanada, Zheng Shui, mengomentari bahwa diplomasi agresif, tentara serigala, dari Partai Komunis China diakui secara internasional. Pendekatan ini menetapkan standar perilaku bagi masyarakat di China, karena negara ini diperintah oleh rezim totaliter. Akibatnya, pilihan warga China dalam bicara, pandangan, dan perilaku harus sesuai dengan harapan rezim. Hal ini seringkali menyebabkan fenomena di mana jika pejabat tinggi menunjukkan preferensi terhadap sesuatu, mereka yang di bawah akan melaksanakannya secara berlebihan. Oleh karena itu, Zheng Shui tidak melihat tindakan individual itu sebagai sekadar kebetulan. Dia berargumen bahwa sikap antagonis Xi Jinping yang telah lama terhadap orang asing telah menanamkan mindset khusus di kalangan rakyat China, yang, dengan kondisi yang tepat, pasti akan terwujud. Menurut Administrasi Negara China untuk Pertukaran Valuta Asing, pada Februari tahun 2023, investasi langsung asing di China turun menjadi yang terendah dalam 30 tahun, hanya sebesar 33 miliar dolar AS tahun lalu, penurunan 82% dari tahun 2022. Penurunan signifikan ini menggarisbawahi kekurangan kepercayaan yang semakin meningkat di antara investor asing terhadap pasar China dan menyoroti tantangan yang dihadapi China dalam menarik lebih banyak investasi asing. Dalam upaya untuk menarik modal asing, Presiden PKC Xi Jinping telah aktif terlibat dengan pemimpin bisnis AS. Selama kunjungannya ke AS pada November tahun lalu, dia mengumumkan rencana untuk mengundang 50.000 pemuda Amerika ke China untuk pertukaran pendidikan selama 5 tahun ke depan. Namun demikian, Departemen Luar Negeri AS terus mengeluarkan peringatan perjalanan level 3 untuk China, menyarankan warga Amerika untuk mempertimbangkan ulang perjalanan ke sana karena risiko penahanan sewenang-wenang atau larangan keluar. Data statistik AS saat ini menunjukkan bahwa kurang dari 900 mahasiswa Amerika berpartisipasi dalam program pertukaran di China, sedangkan lebih dari 290.000 mahasiswa China terdaftar di institusi AS.
Lai percaya bahwa insiden penusukan 4 guru Amerika di Jilin akan berdampak negatif pada hubungan China dengan dunia barat, berpotensi membuat orang lebih waspada untuk mengunjungi, berbisnis dengan, atau berinvestasi di China. Penulis Zheng Xue menyatakan bahwa PKC secara konsisten memperlakukan AS sebagai lawan. Baru-baru ini, AS menyadari bahwa secara tidak sengaja mendukung rezim otoriter terbesar dan paling otoriter di dunia, mendorongnya untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakannya. Xi Jinping, khawatir tentang perubahan ini, terus menantang AS secara ideologis dan institusional sambil mencoba menanamkan perpecahan dan membeli pengaruh di berbagai sektor Amerika. AS, yang mewujudkan kebebasan dan demokrasi, tidak dapat memberlakukan jenis pembatasan yang sama terhadap perusahaan swasta atau publik seperti yang terlihat di China. Meskipun memulai reformasi pada akhir 1970-an, China tidak pernah mengembangkan sektor swasta atau pasar bebas yang sejati, hal ini tetap ketat dikendalikan oleh CCP. Insiden ini menggarisbawahi perlunya AS untuk memahami lebih mendalam atas China, sebuah negara yang masih diperintah oleh rezim totaliter komunis yang mengerikan di mana siapapun bisa menjadi alat dari pemerintahan PKC yang menindas.